Tetapi orang yang berilmu di sini maksudnya adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ketika dikatakan juga dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina mereka yang diberikan ilmu, berarti ada yang memberi. Siapa yang memberi ilmu? Allah. Maka selalulah meminta kepada Allah agar kita diberikannya ilmu. Selalulah memohon kepada Allah agar kita dimudahkannya untuk bermajelis, dan dengan majelis itu kita bisa mendapatkan ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya selalu dia mencoba meminta agar ilmunya ditambah oleh Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku, warzuqni fahma, dan berilah saya rizki pemahaman agama. Berarti pemahaman agama itu rizki? Iya. Terkadang kita cenderung mengatakan rizki itu adalah harta. Kalau kurang roto kurang sekiso. Kurang lobe buah sawit minggu ke kurang sekiso. Padahal yang namanya rizki itu sangat luas sekali, termasuk pemahaman agama. Karena dalam riwayat tadi, dalam doa tadi, warzuqni fahma, beri saya rezeki pemahaman agama. Bahkan rezeki dalam bentuk pemahaman agama sesungguhnya jauh lebih berharga daripada rezeki-rezeki dunia yang lainnya. Karena rezeki dunia hanya untuk urusan dunia kita, tapi kalau rezeki pemahaman agama itu bisa membuat kita menjadi bahagia, tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Maka bersyukurlah pada malam hari ini kita bisa duduk bermajelis. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama insyaallah. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah berkorban, berjuang dalam menyebarkan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani. Tidak ada contoh yang paling pantas, tidak ada sosok yang paling tepat untuk kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita. Karena memang dalam catatan sejarah kehidupan Nabi itu beliau telah memerankan berbagai macam peran kehidupan. Beliau pernah menjadi pemuda, beliau pernah menjadi seorang pengusaha, pedagang, beliau sebagai seorang ayah, beliau sebagai seorang pemimpin. Mau apa lagi? Sebagai seorang pemuda, tauladannya adalah Nabi. Sebagai seorang ayah, tauladannya adalah Nabi. Sebagai seorang pekerja, pengusaha, Nabi itu pengusaha ulung. Beliaulah yang membuat harta Khadijah berlimpah ruah, mendapatkan keuntungan setelah dipercaya beliau untuk memperdagangkannya oleh Khadijah. Sebagai seorang pemimpin, dialah pemimpin yang sangat tepat untuk ditauladani. Maka ketika dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh bagi kalian dalam kepribadian walaupun sebentar, sekedar hanya untuk bisa sujud, sekedar hanya untuk bisa bersedekah, tapi tidak ada lagi waktu untuk beramal. Yang ada adalah waktu untuk dibalas semua amal-amal kita. Oleh karena itu, kalau memang nanti kita akan merasa kurang, dari sekarang perasaan kurang itu harus selalu ada. Jangan pernah merasa bahwa amal kita sudah banyak. Jangan pernah merasa amal sudah banyak. Oh, udah banyak amalan Pak Ustadz. Apa itu? Udah 5 kali dan haji. Haji di Mekah sekali sholat 1.000 kan itu sekali. Kalau 5 kali haji, bapak 1.000. Sekarang pertanyaannya, dari semua amal yang telah dilakukan, berapa kira-kira yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah semuanya? Adakah sepertiga? Adakah setengah? Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berharap
Mungkinkah amal kita ditolak? Mungkin. Apa sebab? Entah ikhlas, entah tidak. Kecenderungan untuk ikhlas itu zaman sekarang kadang tergerogoti oleh berbagai hal. Mungkin iya, mungkin tidak. Ulun mulai amal lah foto. Bawa nak ambil uduk tahajud, ala foto indahnya tahajud di malam hari. Ndak sabu dah dia nak tahajud kan ndak itunya dah. Tapi dia beritahu dah indahnya tahajud di malam hari. Baru nak mulai berdoa ke basuh orang lain memoto. Ini saya tidak pula mengatakan langsung itu salah, tetapi itu pintu bagi syaitan. Itu pintu yang luar biasa bagi syaitan untuk semakin mudah dia untuk merusak niat kita. Karena syaitan itu ketika dia tidak berhasil menghentikan kita dari ibadah, ini tujuan pertama banti tidak awak ibadah, itu target pertama syaitan. Tapi kalau tidak berhasil dia menghentikan kita dari ibadah, yang dirusaknya adalah niat. Jala banyak ibadah tapi niat rusak. Jadi jangan bermain-main dengan persoalan niat ini. Ini luar biasa soal keikhlasan. Bahkan Imam Asy-Sya'bi mengatakan tidak ada yang lebih sulit untuk saya bereskan pada diri saya melebihi keikhlasan. Kalau ulama besar aja ngomongnya seperti itu, apalagi kita ulama kecil pun tidak. Kalau mereka ulama besar, kita ulama kecil pun tidak. Tentu akan lebih sulit lagi. Ikhwati fillah, sekali lagi sama-sama kita mengisi waktu kita dengan memperbanyak amal yang ngancak dibuat, yang buat ditinggal. Itu judul on. Yang ngancak dibuat, yang buat ditinggal. Itu bahasa awak. Kalau dalam bahasa agama yang bahasa awak yang panjang tadi loh, tidak sekali panjang berapa huruf dah. Tapi kalau kita bawa ke dalam bahasa agama terwakili oleh satu kata. Apa itu? At-ta'ah. Satu kata itu aja. Awak tidak kena panjang tadi loh. Tapi dalam bahasa agama terwakili oleh satu atau dua kata. At-ta'ah atau al-ubudiyah. Ketaatan. Cendapu gambaran ketaatan. Coba awak tengok gambaran ketaatan. Ketundukan dan ketaatan kepada sesuatu. Kalau lewat awak di depan baterai P atau di depan batalion 132, lewat awak mau jam 8. Ada di gerbang du kotak kenek, ada togak seorang polisi. Sambil pegang senjata. Ontok je togak kan. Kalau awak ponek kau ada kan? Tu jam 8. Lewat awak kok jam 10, ada balik masih macam itu togak. Ini salah satu dari contoh ketundukan. Tapi ke aturan orang tunduk kepada aturan bos. Tak boleh mengair dah. Jangan duduk lah. Kalaupun ninyo bekok seorangnya tidak ada siapa-siapa juga, kawannya lain lo tugas bekok. Ikut dan togak lo tetap je togak. Takut duduk. Kenapa takut? Karena memang tugas dia ketika itu adalah berdiri tegak kepada manusia, kepada aturan orang, begitu tunduk dan taat. Ibadah kita itu sebenarnya adalah itu bagian dari cara membuktikan ketaatan kita kepada Allah, cara membuktikan ketundukan kita kepada Allah. Maka diaturlah hukum itu oleh Allah, ada yang halal, ada yang haram, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang, ada yang baik ambil, ada yang buruk hindari. Itu semua adalah ujian bagi ketaatan kita, ujian bagi iman kita.
Oleh karena itu, taat itu sesungguhnya adalah ujian. Seluruh ketaatan dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari ujian iman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa Allah ciptakan hidup dan mati? Kita hidup lalu nanti kita mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah uji kalian. Maka ada ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Oleh karena itu, amalan kita, ketaatan kita dalam beramal, ketundukan kita kepada hukum Allah, itu semua sesungguhnya adalah ujian. Kalau ujian gue biasa ada hasil, ada ujian yang tidak pakai hasil. Pemain anak sekolah ujian, sudah ujian ada hasil, ada yang naik tingkat, ada yang tidak, ada yang tamat, ada yang tidak tamat. Kalau leda ada soal ujian potong tamat tanya. Pi kok ke mana-mana aja pe jawaban. Ndak yo lecik jo jawaban dah. Berarti ndak lulus. Setiap ujian pasti ada ketentuan hasilnya. Dan setiap kali ujian kita di dunia ini pasti juga akan ada hasilnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan untuk itulah ternyata kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semua mereka adalah liya'budun. Di antara makna liya'budun oleh para ulama, liyuwahhidun. Supaya mereka mengabdi, supaya mereka beribadah, supaya mereka mentauhidkan Allah, supaya mereka taat. Untuk itu diciptakan. Pertanyaannya, kenapa kita harus taat? Apakah Allah butuh kepada ketaatan kita? Butuhkah Allah dengan taat kita? Salat maghrib awak butuh Allah ke salat awak. Besok datang Ramadan butuh Allah kepada Ramadan kita, kepada puasa kita. Ketika dibayarkan zakat bagi orang-orang yang diberikan kekayaan, Allah butuh Allah kepada zakat mereka. Tidak ada yang dibutuhkan Allah dari kita. Dia adalah Khalik, kita makhluk, kita yang butuh kepada Allah. Oleh karena itu, ibadah kita sesungguhnya bukan Allah yang membutuhkan, tapi kitalah yang membutuhkan Allah itu dengan ibadah kita. Dari mana dapat kebutuhan yang seperti dikatakan tadi itu? Dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ketentuan hukum yang telah Dia tetapkan, baik melalui Al-Qur'an ataupun melalui hadis-hadis Nabi oleh Rasulnya, di balik semua hukum itu pasti ada kemaslahatan yang ingin diberikan oleh Allah. Jadi ketaatan kita kepada Allah sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan hidup kita. Dan kedurhakaan kita kepada Allah sesungguhnya hanya akan menyusahkan dan menyengsarakan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, ibadah itu sesungguhnya kita yang membutuhkan. Ketundukan itu sesungguhnya kita yang memerlukan. Coba ketika dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin. Lil alamin berarti bukan hanya manusia, tapi rahmat bagi semua, bagi alam semesta, manusia, hewan, alam, lingkungan, semua merasakan rahmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Allah mengatakan tidaklah kami utus kamu, Nabi diutus untuk apa? Untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan aturan hidup. Boleh jole dakwah untuk apa hidup ha? Untuk itu Nabi diutus. Karena kalau tidak diutus seorang rasul, lalu kita diberikan kehidupan oleh Allah, tidak jole dakwah ada hidup untuk apa? Kalau diserahkan kepada pemikiran kita masing-masing untuk apa hidup, tentu masing-masing akan menjawab, dan semua akan menjawab sesuai dengan keinginan dan kepentingan dia. Tapi ketika diutus seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas dari mana asal kehidupan kita dan untuk apa kita hidup dan bagaimana akhir nanti setelah kita dimatikan dan kemudian dihidupkan kembali. Untuk itulah rasul itu datang. Anda sekadar menyabui awak kan mati, itu tidak perlu Nabi itu. Tidak pun datang Nabi juga ngobrol ada nyoka mati. Karena fakta memang seperti itu. Kawan patang sama-sama ngopi, kasan ladang ngojanya dalu. Patangnya galak-galak sama awak, akhirnya masuk rumah sakit lewat. Kalau sekadar untuk mengetahui kita akan mati, tidak perlu Nabi. Karena fakta memang semua akan berakhir. Orang-orang ateis pun paham dia kalau akan mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Enggak akan ada yang menghancurkan kita, menghabisi kita ini kecuali hanya menunggu masa saja. Berarti ada masa berakhir. Ini ungkapan orang-orang ateis pada masa dulu. Lado ateis dulu. Mereka menganggap berakhir kehidupan kita sudah berakhir segala-galanya. Berarti mereka yakin akan mati. Yang tidak terjangkau di otak orang dulu adalah bahwa setelah mati dia akan hidup kembali. Itu tidak terjangkau di akal. Setelah nanti mati mereka akan dihisap, itu tidak tentu di orang dulu. Setelah nanti dia mati akan hidup kembali lalu dibalas. Untuk itulah Nabi itu datang. Berarti akan ada pembalasan dan itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kematian lalu selesai dengan kematian, berarti Allah tidak adil. Apa betul? Ada orang yang taat, ada yang durhaka, ada yang setengah taat, ada yang setengah durhaka. Lalu semuanya mati. Lalu berakhir saja begitu. Kalau seandainya berakhir sampai di situ, berarti Allah tidak adil. Allah ingin menunjukkan keadilannya dengan bentuk apa? Membalas semua perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan di dunia. Disitulah keadilan Allah. Wa mallahu bizallamin lil abid. Dan Allah tidak pernah menzalimi siapapun di antara hambanya. Berarti tidak akan ada satupun di antara kita yang dizalimi oleh Allah, karena Allah adalah ahkamul hakimin. Untuk itulah Rasulullah SAW diutus. Nah sekarang ketika dikatakan tidaklah kami utus kecuali menjadi rahmat, itu artinya adalah semua yang datang dari Nabi, semua ketentuan yang telah disampaikan oleh Rasul, pasti di dalamnya ada rahmat Allah. Hukum itu nanti akan kita lihat dari dua sisi. Ada hukum dalam bentuk perintah, ada hukum dalam bentuk larangan. Perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk ditinggalkan. Dalam perintah dan larangan berarti di situ ada rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika Allah ketika Allah perintahkan sesuatu, berarti itu baik dan ada maslahat. Ketika Allah larang sesuatu, berarti itu pasti buruk dan Allah ingin kita meninggalkannya. Kalau kita sudah mencoba untuk mendekat-dekat kepada yang dilarang, berarti kita mencari-cari keburukan. Nyotagan Allah Ta'ala tuwa buat aja. Setiap yang dilarang pasti buruk. Mustahil Allah melarang sesuatu kalau itu baik.
Mustahil. Dan mustahil pula Allah menyuruh sesuatu kalau itu buruk. Walaupun kadang di akal awak mungkin apa dak susu walau mungkin akal awak nyobi buat. Apa contoh? Puasa umpama. Kok kalau awak suwa akal awak menilai kok puasa ndak elok dah. Ndak boleh makan, ndak boleh minum. Sampai nisab. Awak yang bekerja, awak yang banting tulang ngabi kok tu dek bekerja. Apa ben kau yang gratis? Karena Allah yang menyuruh pasti baik. Kalau awak menilai ndak elok saya lama aja ni kan. Awak nang ponek-ponek apa ben gratis kau yang? Yang harus kita pikirkan kebaikan yang ada di balik semua perintah itu. Jadi kalau kita sudah mulai dekat-dekat kepada yang diperintahkan, kalau lah mulai nancak-ancak cakap awak kajian, berarti kita pasti semakin dekat kepada kebaikan. Dan kalau seandainya yang ditogan Allah Ta'ala berarti buak, awak dokek-dokek yang buak tadi, berarti kita sedang mendekatkan diri kita kepada keburukan dan kepada kehancuran. Apa contoh? Dalam persoalan makanan umpamanya. Ada beberapa hal yang diatur oleh agama kita. Iko tidak boleh dimakan, iko boleh dimakan. Sejauh mana ketundukan kita kepada aturan halal haram dalam makanan? Sama ndak jo tentara togak tadi. Tentara togak tadi apa? Togak arunya ndak boleh duduk. Dan tidak pernah dia mencoba untuk mencuri-curi waktu untuk duduk. Pomo tahu enggak? Tidak ada orang situ pomo komandannya teman-teman. Duduklah sebentar ulangnya. Tidak ada dah. Pasti tahu enggak? 2 jam, 3 jam, 3 jam lah. Kalau memang aturannya dia harus berdiri. Sekarang Allah yang menentukan ini halal, ini haram. Ketika ada satu jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti makanan itu buruk bagi kita. Pasti mudarat, pasti merusak. Apa contoh? Diharamkan bangkai, diharamkan darah. Kenapa diharamkan? Karena Allah yang melarang pasti buruk. Oh beda awak canda apa bu? Oh tu bekok kaji tu. Jangan sampai nanti sawalun tantu apa bu? Ada lu buat nanti lah. Ada teliti dah lu. Iya buat lah teliti. Pina kau makan je dah lu ha. Sebelum tantu bekok apa akibatnya belum ditaati, itu salah. Ketika ada yang dilarang oleh Allah, tugas pertama kita adalah taat. Karena dalam larangan pasti ada keburukan. Dilarang oleh Allah untuk memakan hewan-hewan berbisa seperti ular. Ada tidak yang melanggar? Ada sate ular kobra. Sate ular kobra. Ibu-ibu lo tuh kan jual berjilbab lo ibu. Tapi tidak dekat awak tadi mana? Tapi ada viral video. Kalau awak ada berani je mau ngomong ulek. Ketika dilarang, karena ada hadis yang melarang seperti itu, dilarang untuk memakan hewan yang berbisa, hewan buas, as-siba, wa mikhlabin wa zati makhlibin minat tayr, dan burung-burung yang bercakar tajam, itu dilarang. Itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dilarang, sekali lagi ketika dilarang pasti buruk. Ada ndak orang yang pas menyembeli sapi itu ditampung di dalam, ada letak bakal di freezer. Tentu baku, ada potong-potong seperti potongan tahu. Lama kepaknya. Jadi lama ada yang terbayang dah. Padahal darah hukumnya adalah haram, kan jelas Quran kan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi,
wa ma uhilla bihi lighairillah, dan sesuatu yang disembelih di mana bukan tujuannya untuk Allah atau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan oleh Allah. Ketika sudah dikatakan diharamkan berarti itu adalah sebuah hukum, dan dalam hukum haram itu pasti ada mudarat. Sekarang kita ukur ketundukan kita kepada perintah-perintah yang datang dari Allah dan perintah-perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu pasti itu. Semua yang datang dari Nabi di situ pasti ada rahmat, karena memang Nabi itu adalah diutus untuk membawa rahmat itu. Ketika Nabi datang membawa hukum, berarti dalam hukumnya ada rahmat, ada kasih sayang Allah, ada kebaikan. Ketika diaturlah oleh agama ini pakaian untuk perempuan, apa tuduhan orang orientalis? Apa kata orang-orang liberal? Islam ini suka mendiskreditkan kaum wanita. Apa dia betul? Nyedetil bono pakaian diatur di agama. Ketika diatur pula ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati, ada anggap pula kadang Islam tidak adil. Ketika seorang istri mau keluar dari rumahnya untuk tujuan tertentu, wajib dia minta izin sama suaminya. Tapi suami wajib minta izin? Izin lu kaunya, ndaknya, itu ndak pewa. Kalau seorang istri izin bangnya, ndaknya wak, haram kalau dia pergi, berdosa dia. Akan ndak adil dengannya. Banggap ndak adil orang, karena seolah-olah menyebola, memihak ke sebelah. Iko wajib cendeko, iko ndak. Padahal mereka tidak memikirkan kenapa agama menetapkan seperti itu. Kenapa agama mengatur sampai detail seperti itu? Itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah sangat mencintai kaum Hawa. Islam sangat meninggikan derajat kaum wanita. Tidak ada agama yang menghormati kaum wanita melebihi penghormatan Islam kepada mereka. Dulu sebelum datang Islam itu diskusi orang Romawi itu, orang Roma, orang Rum, orang Persia itu diskusi. Apa yang diskusi ndeknya? Iko wanita ke orang atau ndak? Itu yang diskusi. Jangankan memberikan martabat yang sama, mereka ini mau disejajarkan dengan apa? Bahkan mereka menganggap kaum wanita hanya mendatangkan sesuatu yang membuat malu keluarga. Itu dulu rumah kalau lahir anak berusi dibunuh, ada kan? Hidup-hidup. Tidak ada penghormatan mereka. Ketika Islam datanglah, benar-benar wanita mendapatkan tempat. Benar-benar wanita dihormati, dihargai, bahkan sama, punya hak yang sama dengan laki-laki untuk memberikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persamaan hak, kalau ingin kita melihat hak azazi yang diatur oleh agama untuk manusia, itu sesungguhnya yang sempurna aturan itu ada dalam agama kita. Semua ditempatkan pada posisi yang benar, laki-laki pada posisinya, perempuan pada posisinya, tapi mereka sesungguhnya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ini adalah siapa yang paling bertakwa. Di Amerika sampai hari ini masih ada sekte-sekte, apa istilahnya itu? Masih ada sebuah restoran yang tidak boleh dimasuki oleh orang kulit hitam. Coba ya, nggak boleh dimasuki kecuali hanya oleh orang yang berkulit putih. Berarti mereka masih membedakan. Islam lebih dari 14 abad yang lalu sudah menyamakan hitam dan putih itu. La fadla li arabiyyin wa ajami wala li abyadin wa aswad. Tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam.
Tidak ada beda antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Itu sampai boleh abad tuh. Tidak ada beda sama. Bilal bin Rabah, hitam kan? Seorang keturunan negro, budak pula asal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal ketika itu diazab oleh Umayyah ibn Khalaf, oleh majikan sendiri, yang pemilik budak itu, diletakkan di tengah panas terik, letak batu ke bawah ikaleha, di tengah panas terik matahari. Tapi Bilal tidak mau merubah keyakinannya. Yang terucap oleh lidahnya hanyalah kata ahad, 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 ahad. Lewat Abu Bakar. Abu Bakar tidak ada hubungan apa-apa dengan Bilal. Tidak ada hubungan nasab, hubungan keluarga, tidak ada hubungan itu sama sekali. Yang ada hanyalah hubungan iman. Abu Bakarlah ketika itu yang menawar Umayyah ibn Khalaf, bapo kalian jual budak kalian ganya. Bapo jelas sabu, kok ada Umayyah di beda Abu Bakar. Disebutlah angka yang tinggi oleh Umayyah bin Khalaf, dibeli sama Abu Bakar. Bo ke hafitinya, bo kami Bilalnya. Dia berharga di mata Abu Bakar karena imannya. Padahal dia seorang budak kulit hitam, negro, dari status sosial mereka dianggap strata sosialnya di bawah, tetapi iman yang meninggikannya. Kesetaraan inilah yang ingin dibangun, bahwa kita ini di mata Allah adalah sama, yang membedakan adalah dekat atau tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah menghina kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Ada orang diciptakan pincang, jalannya mungkin pakai tongkat, siapa tahu hatinya lebih mulia dari kita. Ada orang yang barangkali dari nampak dari segi kehidupannya seadanya, ada orang lain yang diberikan oleh Allah kelebihan. Siapa tahu yang diberikan kelebihan ini ternyata hina di mata Allah, yang penuh kekurangan di mata manusia ini ternyata dia mulia di sisi Allah dikarenakan oleh hatinya dan imannya. Oleh karena itu yang berhak di sak pertama siapa? Yang berhak duduk di sak pertama di hari Jumat siapa? Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang yang tinggi badannya, enggak. Yang pertama masuk masjid. Karena yang pertama masuk masjid itu berarti dialah yang pertama tergerak hatinya untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Nyo awak sekarang tu dia, inyo pertama sono masuk masjid, cai tiang belakang belakang dah. Apa rek belakang Pak? Ndek, apalah awak gah malu awak depannya. Ini pemikiran yang salah dalam persoalan agama. Yang berhak di sak pertama itu dia yang pertama masuk, apapun status sosialnya, sekaya apapun dia, people yang lambe datang, suwo paling belakang, karena memang itu tempat untuk dia pada hari itu. Inilah kebebasan yang sesungguhnya dalam beragama. Inilah makna al-hurriyatul haqiqiyah. Hurriyah, kebebasan yang sebenarnya itu ada dalam Islam. Bebas kita berbuat. Ada aturan Allah, semua kita punya hak yang sama. Dan kalau seandainya kita melanggar, siapapun kita, kalau melanggar aturan Allah, semua perlu mendapatkan hukuman. Apa kata Rasul kepada Fatimah, anaknya? Ini tentang persoalan mencuri. Lau anna Fatimah tasaraqat, lau anna Fatimah tasaraqat, kalaulah Fatimah putri saya yang mencuri, laqata'tu yadaha, saya yang akan memotong tangannya langsung. Karena ada hadis Nabi sebelum itu, Nabi mengucapkan hancurnya umat ini adalah disebabkan kenapa? Iza saraqa fihi musyarif taraku. Apabila yang bersalah itu orang-orang bangsawan, orang-orang mulia, orang-orang dianggap terhormat, pejabat-pejabat, kalau ini yang buat salah, taraku, mereka tinggalkan penegakan hukum.
Wa iza saraka fihi mudda'if, tapi kalau orang yang loma, yang maliong tadi ha, aqama alaihil had. Mereka tegakkan hukum pada orang yang lemah tadi. Inilah penyebab kehancuran umat, kata Rasul. Setelah itu baru Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah tasarakat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah yang mencuri, maka saya yang akan langsung memotong tangannya. Oleh karena itu, salah satu dari kehancuran kita dalam kehidupan sekarang ini adalah karena ketidakadilan. Hukum bisa dibeli. Kalau pejabat tinggi maka nama salah, selamat. Ini semangko di Maliong dan ndak lo makan dua gitu. Kono menjauh. Maka akan hancur. Padahal agama kita sudah memberikan bimbingan-bimbingan. Kita ini sama di sisi Allah. Dan sama berhak untuk mendapatkan kemuliaan semua kita. Karena memang Islam datang untuk kita semua. Rasul diutus untuk kita semua. Masuk waktu? Iya, karena waktu Isya masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Insya Allah nanti akan kita sambung.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada bahasa judul yang kita pada malam hari ini. Dalam bahasa judul kita, nananca kojokan yang buwo jan dibuat. Satu pertanyaan, siapa yang bisa menentukan mana buwo? Siapa yang punya otoritas untuk menentukan ini baik, ini buruk? Iko ancak, iko buwo, iko elok, iko ndak elok. Siapa? Allah dan Rasulnya. Apa yang ancak menurut Allah dan Rasul, itulah yang ancak. Dan apa yang buruk menurut Allah dan Rasul, itulah yang buruk. Manusia tidak punya hak untuk menentukan mana nancak, mana buah. Oh, kau ancak kau manangnya, mau buat ininya. Tapi ndaknya Nabi, ndak bisa. Oh, kau buat orang ndak bisa buat dah. Kau sandek Nabi ancak. Jangankan sesuatu yang buruk menurut manusia lalu bertentangan oleh Nabi, jangankan yang seperti itu. Yang seandainya ada sesuatu yang dianggap baik saja, ndak mau tentu bertentangan atau enggak, tapi Nabi memang tidak pernah menunjukkan kalau itu adalah sebuah kebaikan. Dalam persoalan ibadah, maka penilaian manusia tentang baik seperti itu tidak bisa. Khususnya dalam persoalan ibadah kita, karena yang punya hak memang adalah Allah dan Rasulnya. Allah dalam Al-Qurannya, Rasulnya di dalam sunnah yang telah beliau sampaikan. Oleh karena itu, umpama kalau kita ambil beberapa bagian yang ada dalam ketentuan agama kita, dalam masalah akidah, mano yang ancak menurut Nabi, mano yang dia jauhkan oleh Nabi, itulah yang ancak. Apapun persoalan akidah, dan itu yang diajarkan oleh Rasul kita, itu tenan ancak. Tapi ketika ada orang yang membuat ketentuan-ketentuan tertentu dalam persoalan akidah, tidak pernah kita temukan itu Nabi mengajarkan seperti itu, berarti itu buruk. Karena Rasul diutus untuk memperkenalkan Allah kepada kita. Oleh karena itu, kenalilah Allah sebagaimana yang diperkenalkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya di dalam sunnah atau di dalam hadis-hadis yang telah beliau sampaikan. Jangan memandai aja, jangan buat cadia. Berapa banyak orang membuat ketentuan-ketentuan dalam persoalan akidah, kogonang hanya ternyata bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan akidah, kita harus mengenal Allah, siapa Rabb kita, bagaimana cara mengenalnya. Kedepankan nas, kedepankan Al-Quran, kedepankan hadis. Begitulah cara untuk mengenal Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah tentang inyo dalam Quran, itulah yang wak yakin. Dan apa pula yang dijelaskan oleh Nabi nanti tentang Allah dalam hadisnya, atau Nabi yang menjelaskan isi Al-Qurannya, itulah yang harus kita pegang. Apalagi nanti yang berkaitan dengan persoalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sempurna, Allah maha sempurna, tanpa ada satu pun kekurangan. Maka apa yang diceritakan oleh Allah tentang diri dia dalam Al-Quran, itu semua dalam bentuk kesempurnaannya, bukan dalam bentuk kekurangan yang tabayang dek pikiran awak. Karena banyak orang yang menolak sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran hanya karena akal mereka mengatakan bahwa itu tidak mungkin di akalnya. Ya Allah namanya dalam Quran. Ini waspada, hati-hati. Ketika dikatakan oleh Allah, siapa diri dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, umpamanya.
Dia yang mengatakan bahwa dia istawa 'alal arash. Dia berada di atas arash. Datang akal manusia. Kalau dia harusnya berarti butuh. Tanya ke arash. Ya Allah ndak sesabuinya butur. Nabi ndak pernah sesampai ndak ada bahasa Allah butuh pada arash. Nabi hanya menyampaikan ayat yang turun dari Jibril. Ar-Rahmanu 'alal arasy istawa. Ndak banyak cerita sudah telah. Dia tinggal mengimaninya, percaya. Kenapa percaya? Allah yang menyampaikan tentang diri dia. Akal kita nggak boleh menolak itu semua. Karena kalau kita tolak pakai akal kita, berarti kita lebih mengedepankan akal daripada nas. Itulah yang terjadi pada kelompok-kelompok ahlul kalam seperti Asy'ariyah yang mentakwil-takwilkan ayat Al-Qur'an. Karena akal sudah tidak bisa menerima lagi. Oh, kalau itu harus ditakwilkan. Aku ndak istawa makna ada. Itu istaula gitu. Apa istaula? Menguasai. Pernahkah Nabi menjelaskan bahwa istawa itu artinya istaula? Kalau ada, coba cari hadisnya. Yang bawa ayat itu maksudnya bukan istawa, tapi istaula. Coba cari. Kalau tidak ada, berarti maknanya tetap adalah istawa sesuai dengan kemuliaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditolak. Dan itu bukan keyakinan Wahabi, itu keyakinan Nabi. Ini banyak orang zaman kini sudah banyak terpengaruh orang-orang awam oleh pemikiran seperti itu. Ini yang terpengaruh itu tidak awam dah. Para dokter, para jenderal, para politisi, orang-orang terhormat itu nalah sadar. Itu sangko dia orang awam, padahal dia yang awam dalam persoalan ini. Karena Nabi tidak pernah memberikan penjelasan tentang itu. Ketika dirubah maknanya, maka akan ada konsekuensi. Ada konsekuensi, maka diubah menjadi istaula, artinya menguasai. Itu menghilangkan keistimewaan aras. Tidak ada istimewa aras itulah. Allah ciptakan aras itu untuk menunjukkan kekuasaannya. Aras itu adalah makhluk yang tertinggi sebagai pelapon bagi surga Al-Firdaus, Firdausil A'la. Dan di atasnya ada aras. Dan Allah mengatakan bahwa dia berada di atas aras itu. Berarti Allah itu yang kan maha tinggi kan? Al-A'la, maha tinggi. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang qahir, yang berkuasa fawqa ibadih, di atas hambanya. Nah, lalu ketika ditolak bahwa dia di atas, diberikan makna yang lain. Apa makna yang lain? Dia di mana-mana. Kalau ini di mana-mana, maka ada dua tingkat. Dia tingkat satu ada ujungnya, tingkat bawah ada ujungnya. Kalau dimaknai itu secara zat, maka salah. Karena tidak mungkin Allah menyatu dengan makhluknya. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang sufi, ada sebahagian orang-orang sufi yang sampai meyakini seperti itu. Allah menyatu dengan makhluk, dengan hambanya. Mustahil. Apa itu? Allah suci, makhluknya kotor. Allah suci, makhluk kotor. Tidak mungkin Allah berada pada yang kotor. Oleh karena itu secara zat, ayatnya yang tadi itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tetapi ketika dikatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, itu sesungguhnya bukan dalam persoalan zat, tapi itu adalah ilmunya Allah, penglihatannya Allah. Nampak anda awak ada Allah kini ya? Nampak? Dimanapun kamu berada, Allah bersama kamu. Bersama di situ bukan zatnya, tetapi sifatnya, ilmunya kah, pendengarannya, sehingga berbisik-bisik pun kita Allah dengar, padahal kita yang di sampingnya tidak mendengar. Kalau bisik-bisik abang kau berdua, tidak ada ngorek, tidak antut nak pucitor, tapi Allah tahu nak.
tahu. Ketika dikatakan wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah lebih dekat kepadanya, kepada hamba itu bakal lebih dekat dari urat nadi. Apa makna dekat di sini? Zatkah atau sifat? Ini yang perlu diberikan penjelasan. Maka ulama-ulama mazhab dulu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i itu mengatakan Allah itu istawa 'alal 'arsy wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu bersemayam di atas aras dan ilmunya fi kulli makan, ada di semua tempat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tempat apapun. Allah lebih tahu. Nah, saya berikan contoh. Coba Ustaz pegang jenggot. Berapa lembar jumlah jenggot yang dipegang? Tidak tahu. Allah tahu tidak? Sekarang siapa yang lebih dekat dengan jenggot itu? Ustaz atau Allah? Allah. Awak mau gang mah? Tidak beda berapa jumlah. Allah tahu tidak? Tahu. Siapa sekarang yang lebih dekat dengan jenggot kita? Allah apa kita? Allah. Dengan ilmunya. Bisa tidak kita pastikan di atas loteng itu ada semut tidak? Bisa kita pastikan? Tidak. Allah tahu tidak? Siapa yang lebih dekat dengan loteng itu, Allah apa kita? Itu makna dekat. Ilmunya. Semua tahu Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bagi Allah tidak ada yang jauh. Tidak ada yang jauh bagi Allah. Semua bagi Allah adalah dekat. Dia berada di atas aras dengan kemuliaannya, tetapi tidak ada yang jauh bagi Allah, karena semuanya bagi Allah adalah dekat. Bagi awak aras itu jauh, tapi bagi Allah awak dekat. Tidak ada yang jauh. Maka segala-galanya Allah tahu, segala-galanya Allah lihat. Allah bisa melihat semut yang hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Awak jangan kan sama batu tidak nampak ada. Tapi Allah semut hitam di atas batu hitam di waktu malam. Allah bisa mengetahuinya, sementara kita tidak. Dari mana kita dapat itu? Dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu yang baik dalam persoalan akidah semuanya adalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini syirik, jangan dekati syirik, jangan kalian berbuat syirik, berarti itu adalah buruk. Maka apapun nanti perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan atau perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan, berarti perbuatan itu merupakan perbuatan yang terlarang, karena syirik merupakan perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian sembah sesuatu pun selain Allah. Janganlah kalian berdoa membawa yang lain. Dia samakan sesuatu yang lain sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa kita hanyalah boleh kepada Allah dan kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam persoalan akidah. Gitu juga nanti dalam persoalan ibadah. Yang baik dalam ibadah kita adalah yang baik menurut Allah dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang baik menurut Rasul, itulah. Mana yang diajarkannya, itulah yang baik. Dan mana hal-hal yang tidak dibimbingnya, tidak diajarnya dalam persoalan ibadah, maka itu menjadi sesuatu yang tidak baik dan tidak perlu untuk dipertahankan. Begitu juga dalam persoalan muamalah, dalam persoalan akhlak dan lain sebagainya. Maka mano yang ancak, jawabannya adalah yang ancak menurut Allah dan Rasulnya, yang diajarkan beliau. Mana yang buruk, berarti yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Biar kita punya waktu untuk bertanya jawab, berdiskusi, barangkali saya cukupkan materinya sampai di sini. Tinggal dikembangkan saja. Saya ambil satu porsi tadi dalam persoalan akidah, tapi begitu juga nanti dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak, semua harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang baik. Mari sama-sama kita mengerjakan semua yang baik, dan mari pula sama-sama kita berupaya untuk meninggalkan semua yang buruk, karena mengerjakan yang buruk hanya akan menyengsarakan kita dan semakin mendekatkan kita kepada hal-hal yang memudaratkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih. Silakan kalau seandainya ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Fadhal. Contoh? Ketika ada yang buruk ingin dianggap baik, mesti ditetapkan oleh syariat, bukan semata-mata oleh akal. Kalau ada penguatnya dari syariat, bisa. Contoh, kalau kita ambil tadi contoh haramnya bangkai, itu berdasarkan nas, dan itu katanya. Tetapi ketika satu saat nanti tidak ada pojok dimakan, ada bangkai situ, kalau tidak awak makan mati, jadi halal tidak dia? Halal. Berarti merubah keburukan pada posisi kebaikan untuk diambil, tapi mesti dengan penguat syariat. Karena dalam ayat itu sendiri dikatakan famanitturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa keadaannya, contoh tadi kan terpaksa nomor kan darurat, dia tidak menginginkan, tidak boleh berlebihan, dia tidak inginkan dan tidak berlebihan, boleh dia makan, fala junaha alaih, maka tidak berdosa bagi dia. Agama menentukan bahwa memandang aurat itu hukumnya haram, tidak boleh, berdosa kalau kita pandang. Tetapi nanti ada ibu-ibu yang melahirkan, dokternya laki-laki, dokter laki-laki yang melahirkan ibu-ibu, tidak lagi nanti sekedar melihat, mungkin menyentuh, melihat aja tidak boleh apalagi menyentuh. Tapi dalam kondisi tadi ada kondisi dan syariat yang membolehkan, maka para ulama mengatur kaidah-kaidah dalam memahami ayat, kaidah-kaidah dalam memahami nas. Apa contoh kaidahnya? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini kaidah, tapi kaidah ini lahir diambil dari nas yang ada. Kalau seandainya untuk hal-hal yang seperti itu, maka dapat dibenarkan. Ini banyak kok contoh. Ada sakit gigi, UBO nak monci. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengatakan kalau itu obatnya? Sakit gigi UBO? Ada enggak korelasinya? Tapi kalau iko gak nyegani ya, atau sugesti-sugesti yang tidak beralasan, itu belum bisa mulai dong. Maka ketika diperkuat nanti alasannya dengan syariat, maka dia dapat dibenarkan. Oleh karena itu yang membolehkannya tadi bukan semata-mata akal yang menilai baik, tapi akal yang diperkuat oleh syariat. Maka ad-daruratu tubihul mahzurat. Ini contohnya tentu akan sangat banyak sekali. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan.
Iya. Ada ungkapan bunyinya man arafa nafsahu arafa rabbah. Ini riwayat ini sangat berarti bagi sebagian orang sufi. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka kamu mengenali Allah. Berarti mengenali Allah melalui diri kita. Itu sebuah riwayat yang tidak bisa dipegang karena dia tidak punya sanad yang jelas yang sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi ulama-ulama ahlus sunnah seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah mencoba mengambil nilai positifnya. Kalau dipahami dengan benar, itu bisa diterima. Contohnya begini, ketika kita mengenali kelemahan diri kita, kita kenal dengan kelebihan Allah. Ketika kita mengenali semua kekurangan yang ada pada diri kita, maka kita akan mengenali semua kelebihan yang ada pada Allah. Ketika kita mengenali kehinaan diri kita, maka kita akan mengenali kemuliaan Allah. Kalau begitu bisa. Tapi kalau wak kenali dia wak sampai nanti pada satu titik awak gola yang Allah. Itu kan sebagian sufi tadi. Dan itu ada. Seperti Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Kau dalam jubah dan kau ada Allah banyak. Buka jubah cendok ya. Dalam jubah saya ini ada Allah. Akhirnya dia dihukum mati dengan keyakinan itu. Ada itu yang berkembang pada masa dahulu. Ada juga yang ya seperti ittihad, al-hulul wal ittihad. Ittihad itu kan menyatunya Allah dengan, atau wihdatul wujud, kesatuan yang ada itu kasih ke mana aja mandang itu Allah dah. Maka itu tentu tidak bisa. Maka kalau mau dipakai juga maknai dengan cara yang benar. Kenali kekurangan kita, berarti Allah punya semua kelebihan. Awak palupo, Allah ndak palupo. Awak pengantua, Allah. Kalaulah Allah punya sifat ngantuk, berarti ada saat nanti di mana bumi tidak ada yang mengatur. Maka Allah tidak punya sifat ngantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak ngantuk dan dia tidak tidur. Karena pada saat tidur berarti tidak ada yang mengatur bumi ini. Dan itu mustahil. Awak ngantuknya tidak awak mengatur bumi kan? Dan itu salah satu dari bentuk kelemahan kita. Dan mustahil ada pada Allah. Kalau canda itu maknailah canda itu. Ambil riwayat tadi. Tapi kalau salah seperti yang jebakan yang terjadi pada sebagian orang-orang sufi, maka itu akan menimbulkan kesesatan dan tidak bisa diterima. Oke? Itu masalah ngantuk tadi. Itu dalam ayat kursi. Kata Rasulullah, ayat kursi itu adalah a'zamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran itu ayat kursi. Kalau surat yang paling mulia itu Al-Fatihah. Jadi ada surat, ada ayat. Sekarang a'zamu ayat fil Quran, ayatul kursi. Dalam ayat yang paling mulia Allah bicarakan itu. Coba. Padahal ayat paling mulia apa? Karena memang Allah tidak pernah ngantuk. Sawak dalam majelis ilmu bisa ngantuk. Kau tak ada lo tanda ini. Jangan kan malam air dalam majelis ilmu kita bisa tidur. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadhal. Iya. Kalau seandainya ada tetangga yang menghidupkan suara musiknya berlebihan, keras, mengganggu, berarti itu adalah sebagai satu kesalahan. Satu kesalahan berarti perlu ada yang mengingatkan.
karena dia telah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk dia lakukan. Sedangkan tidak mengganggu aja, so dia jangan diputau so dia kan, apalagi kalau memang sudah mengganggu, maka perlu diingatkan, sampaikan ke dia, Pak, Bu, kalau berhibur tidak usah ajak kami sesuai dengan hiburan Bapak. Cukuplah Bapak aja yang terhibur, kami punya hiburan yang lain. Kan ini menghibur awak tiba kan, awak tidak perlu hiburan tu kan? Ajalah, kau tidak maunya mendingan, hiburlah diri dia, tapi hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau lah melangkiong lah sampai ke mana-mana, azab lah awak ada. Nya telinga awak ada batik, tidak bisa menonton lobby dia pada batik tu dah. Akhirnya bunyi gedebak-gedebuknya kan. Tak ada ngusah lagu tu bagi leda apa cakap. Berarti itu mengganggu, pasti mengganggu. Ada hak tetangga yang terabaikan di situ. Padahal dalam persoalan tetangga kan agama sudah mengatur kan. Hampir-hampir tetangga itu ingin menjadi penerima warisan. Begitulah akrabnya seharusnya seseorang dengan tetangganya. Karena kalau seandainya terjadi sesuatu, umpama awak di Sikon, ada tetangga, terjadi sesuatu di rumah awak, saudara-saudara awak tan jauh-jauh mana-mana, enggak saudara tu kau baru dah, yang di samping kau itu yang belum dokek jawab kini. Maka wajar Nabi mengatakan hampir-hampir saya ingin menjadikan tetangga sebagai penerima warisan, karena dekatnya itu hubungannya. Oleh karena itu jangan dirusak kedekatan hubungan bertetangga tadi itu dengan hal-hal yang terlarang. Saling memahami, saling memaklumi. Ketika dia ditegur, seharusnya dia menerima. Kenapa dia tidak menerima? Karena memang dia sudah mengganggu. Nah, oleh karena itu sekali lagi hak-hak bertetangga itu diatur oleh agama kita sebaik mungkin, karena memang kita adalah orang yang saling memerlukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ada lagi? Iya. Dia tidak bisa kita katakan mana yang lebih baik, dua-duanya baik. Yang paling baik itu adalah diseiringkan. Nah, barangkali awak hatam dah 3 atau 4 kali atau sampai 5 kali, tapi tidak ada awak memahami dah. Mana yang lebih elok mungkin caklah sekali hatam, tapi setelah itu kita berupaya untuk memahami. Dengan menggabung seperti itu berarti kita memang mengerjakan tugas-tugas kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya membaca. Kalau kita hanya disibukkan oleh membaca, berarti kita mengambil satu tugas. Tetapi setelah membaca, kita punya tugas yang lain, memahaminya, mengamalkannya, bahkan menyampaikannya. Nah, oleh karena itu, yang baik itu adalah mencoba untuk mengkombinasikan, menggabung semua kewajiban-kewajiban yang tadi itu. Barangkali khatam sekali 2 kali, dengan adanya upaya memahami ayat-ayat yang ada selain dia baca, bisa saja lebih baik ketimbang dia hanya sibuk dengan target mengkhatam tetapi tidak punya target dalam memahami dan mentadabburinya. Saya kira gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, barangkali sampai di sini kajian kita. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Semoga majelis ini titik kalau nak batuti itu bohong. Ada doyan lamun ndak berbuah. Tuh ada yang menganjurkan coba dipaku. Paku sekeliling itu.
Itu sudah dikaji sudah tuh kan. Cobalah Pak Kurang. Lekang buah ya. Karena apa kira-kira logikanya dengan memaku itu? Entah ada zat besi yang dimasukkan. Tapi kalau umpama dia asok-asok keliling lu hanya umpama kan? Itulah lain lah bukan lo. Suara asok keliling lah kan? Ada baca-baca sekanaknya. Tapi ketika ada paku seperti itu mungkin bisa ditanyakan ke ahlinya. Apa hubungannya? Apa zat yang akan dimasukkan oleh paku itu kalau iyalah mau coba lah belah. Tapi kok ndak ya buah le tapang kan. Ganti aja batang bau. Boleh tentu batang bau boleh banyak buah kan. Ya barangkali pertanyaannya menuju kepada apakah itu menjadi bagian dari kesyirikan atau tidak. Tidak mesti langsung dihukumkan seperti itu karena kita tidak membawa hal-hal yang lain. Yang kesyirikan itu adalah ketika kita membawa sesuatu, ada kekuatan-kekuatan gaib yang akan memberikan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalau kita berobat, pergi kita ke dokter, dibayu be ada sesuai sakit awak. Oh apa kena mah agaknya, bayu be mah dah. Oh apa ada mempani, bayu be dah mempani dah. Logis. Dan itu sangat ilmiah sekali. Angek badan dibayar penuh angek. Tapi awak sakit balo. Bantai be kok ayam tengah malam bunyi. Atau apa hubungan? Ayam hitam. Di kafani be kok jaga yang putih. Suwolo cai be kok ayu pancuran masjid 7 buah. Ndak ada logisnya, ndak ada hubungannya. Maka itu bisa menuju kepada kesyirikan. Tapi kalau ke dokter enggak. Cuma jangan diyakini dokter yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ini adalah ikhtiar dan ikhtiarnya benar. Yang tadi itu ikhtiar juga tapi ikhtiarnya salah. Jadi enggak bisa ikhtiar kan sama-sama ikhtiar mah ya enggak bisa. Sangat tidak bisa. Ambo sering mencontohkan cendekah. Panjang lo aja di luar nak betutuk cakap. Apa sering mencontohkan begini. Kalau ada 2 orang yang kelaparan, litanya si A sama si B. Si A dimainkan pikiran deh. Temui kawannya, pinjam duit kawannya, beli nasi, makan, kenyang. Yang B, lita aja dimainkan lo pikiran deh. Apa yang dimainkan pikirannya? Dicai-cai kesempatan untuk mencuri uang kawannya. Cilok pitio ada dapat boleh nasi makan kenyang. Sama-sama kenyang enggak? Sama. Tapi ikhtiarnya sama-sama halal. Enggak. Yang meminjam halal kena sesuai jalur. Yang mencuri haram kena di luar jalur. Maka yang ke dokter halal kena sesuai jalur. Yang ke paranormal, paranormal, para itu kan separuh normal. Adi sabi lo yang pintar, itu yang pintar nomo kayak masalah yang datang lu bengak sedok kan, inyolah yang codiok di antara yang tetangga tadi kan, bisa ada yang ngicu orang itu kan, makanya disebut sebagai orang pintar. Dan itu tidak halal karena tidak sesuai dengan jalurnya. Sekarang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Silakan. Iya. Baik, ada nas innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutkanlah kesalahan yang kalian lakukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan ini akan bisa menghapus
dosa. Ada, dan berdasarkan kepada nas. Maka berbagai macam kebaikan-kebaikan itu ada hal-hal yang memang bisa terhapus dosa kita. Cuma yang dimaksud dengan dosa di sini adalah memang bukan dosa-dosa besar seperti syirik. Kalau dosa-dosa besar seperti syirik, tidak ada mesti minta ampun, mesti dinyatakan keampunan. Tetapi kalau dosa-dosa yang lain, dosa-dosa kecil, itu ada hadis seperti tetesan air wudu yang kita pakai saat kita berwudu, itu tetesan itu bisa menggugurkan dosa. Awak basuh muka, berguguran pula dosa muka. Basuh tangan, berguguran pula dosa tangan. Itulah sebabnya saat kita berwudu, yang kita basuh itu semua sumber dosa. Mulai dari sunnah-sunnahnya sampai wajib-wajibnya. Awak harus berkumur-kumur, itu kan sunnah kan? Itu bukan rukun wudu. Tapi banyak dosa lidah awak. Maka berkumur-kumurlah, laksanakan sunnah itu. Yang sunnahnya, yang wajibnya itu bisa menggugurkan dosa. Kecuali yang dosa besar, dan juga bukan kesalahan yang berhubungan dengan manusia, hanya kesalahan yang berhubungan dengan hak Allah. Kalau dengan hak manusia, utang utang tak apa nasrah saya dia uduk, dia utang banyak mabuk, dia uduk nak kelunas, mesti dibayar karena hubungannya dengan hak orang. Tapi kalau hubungannya dengan hak Allah, inilah rahman rahimnya Allah itu. Siap dia menggugurkannya kalau hubungannya dengan hak dia. Maka jauh lebih sayang Allah pada sesama awak. Sesama awak payah memaafkan. Tapi Allah mau dia mengampuni, mau dia memaafkan. Nah, jadi benar itu innal hasanat yudhibna as-sayyi'at wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Salah satu dari contoh yang disampaikan oleh para ulama dalam buku-bukunya, setiap kali kita terlanjur berbuat dosa, datang penyesalan, ucapkan istighfar. Istighfar itu berarti mengikutkan kesalahan dengan kebaikan. Maka istighfar itu insya Allah bisa menghapus dosa. Dan istighfar itu benar-benar bonus bagi kehidupan kita yang datang dari Allah. Perlu untuk terus-terusan beristighfar. Sedangkan selesai sholat aja, sudah sholat, salam kanan, salam kiri. Apa kata pertama yang terucap? Istighfar kan? Padahal sudah sholat. Kok sudah sholat istighfar? Apa lewat kok sudah ngojon hal-hal yang lain? Dari pasau mungkin atau dari mana? Lebih pantas lagi untuk memperbanyak istighfar, karena setelah sholat saja kita diminta untuk beristighfar. Jadi seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita, bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita, timbangannya semakin berat insya Allah. Mudah-mudahan kita menerima catatan kita dengan tangan kanan, maka masuklah kita ke dalam kelompok ashabul yamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.